Hadirin mohon berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga dapat bersama-sama menghadiri pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Dumai. Dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terhormat Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili asisten 1, yang terhormat pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang terhormat Ketua DPRD Kota Dumai atau yang mewakili, yang terhormat Kapolres Dumai, yang terhormat dan Lanal, yang terhormat Dandim 0320 Dumai, yang terhormat dan Detasmen Rudal, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Dumai, yang terhormat Kajari Dumai, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Dumai, yang terhormat PWNU Riau, yang terhormat Ketua DPH LAM Riau, yang terhormat Kepala Kan Kemenak Kota Dumai, beserta hadirin dan hadirat, tuan dan puan yang kami banggakan. Acara pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Dumai masa khidmat tahun 2022 sampai dengan 2027 dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Rahmat.
يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينقض على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Semoga menjadi petunjuk bagi kita semua. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Watan. Kepada hadirin dimohon untuk
Hadirin dimohon duduknya. Pembacaan surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang susunan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Dumai masa khidmat 2022 sampai dengan 2027 oleh PWNU Provinsi Riau. Kepadanya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa datang ke gedung LAM ini dengan acara pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Dumai. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pengurus besar Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh Khatib Am Bapak Kiai Haji Ahmad Asrori. Mohon maaf Pak, Khatib Am PBNU. Selamat datang Pak di Kota Dumai. Kemudian yang saya hormati sahabat saya dari PWNU Riau dalam hal ini Kiai Haji Mas'ud Musa. Kemudian yang saya hormati Bapak Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Asisten 1. Kemudian yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Kemudian yang saya hormati Kemenak Kota Dumai Bapak Dr. Andes Alfian. Kemudian saya hormati Ketua LAM Kota Dumai, ada juga IFI. Kemudian yang saya hormati PCNU terpilih Kiai Haji Ansori dan seluruh anggota yang terpilih. Kemudian di sini ada juga ketua terpilih dari Kota Bekalis, Bapak Mas Harudin. Selamat datang Pak. Kemudian wakil ketua PCNU Kampar, Bapak Kiai Haji Khalid Junaidi. Kemudian di sini juga ada Pak Kamaludin. Kemudian yang saya hormati seluruh undangan datu-datu kaum ulama Cedi Pandai. Kemudian dari muslimat dan seluruh lembaga yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tidak saya sebut gelar, yang kecil saya tidak sebut nama. Baiklah, mempersingkat waktu saya akan membacakan susunan pengurus PCNU Kota Dumai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 0 kacamata kan di bawah. Ini surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 08/PB titik garis miring 01 garis miring A titik 2 titik 01 titik 45 garis miring 99 garis miring 08 garis miring 2022 tentang pengesahan PCNU Kota Dumai masa hikmat 2022 sampai 2027. Pengurus besar Nahdlatul Ulama
menimbang, mengingat, memperhatikan dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan, menetapkan pertama, mencabut surat keputusan PBNU nomor 587-A-2.A-4-D-04-2015 tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriah /18 April 2015 Masehi tentang pengesahan PJNU Kota Dumai masa hikmah 2015-2020 dan membubarkan pengurusnya dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya. Kedua, mengesahkan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Dumai masa hikmah 2022-2027 dengan susunan pengurus sebagaimana amanatkan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di bawahnya, di daerahnya dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama serta petunjuk pengurus besar Nahdlatul Ulama. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Muharram 1444 Hijriah 24 Agustus tahun 2022 masih berakhir pada 24 Agustus 2027 ditandatangani Kiai Haji Miftahul Ahyar Aisyam, Kiai Haji Ahmad Said Aswari Katib Am, Kiai Haji Yahya Falistakur Ketua Umum, Dr. Alus Haji Saifullah Yusuf Sekretaris Jenderal. Kepada nama-nama yang saya panggil mohon berdiri. Laporan SK PBNU nomor 08 PP titik 01 garis miring A titik 2 garis miring 01 titik 45 garis miring 99 garis miring 08 garis miring 2022 tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah 24 Agustus tahun 2022 Masehi. Susunan pengurus PCNU Kota Dumai masa hikmah 2022 sampai 2027. Muhtasar: Haji Faisal SKM, Agus Purwanto, Indra Gunawan SP, Dr. Alus Haji Alfian, Dr. Ahmad Rizal Akbar MH, Dr. Muhammad Rizal Akbar MP, Haji Darmawan Esos, Dr. Alus Haji Afifuddin, Dr. Alus Haji Jumari, Dr. Alus Haji Darawi MA, Haji Abdul Kasim, Dr. Alus Hamdan Kamal. Surya Rais Haji Ja'far NBA. Wakil Rais Kiai Haji Rahmat Afifi LC. Wakil Rais Masrokan AHA SPDI. Wakil Rais Kiai Haji Muhammad Fatan. Wakil Rais Kiai W. Zainal. Wakil Rais Dr. Hanus Isman Jaya Nasution. Wakil Rais Abdul Hadi Hasibuan. Wakil Rais Haji Soleh. Katub Dr. Hanus Darmis Abdullah. Wakil
Wakil Khatib Ahmad Muslim, Wakil Khatib Saidi SPD, Wakil Khatib Haji Sapil Esor, Wakil Khatib Rifai Hasbi, Awan Abdul Munib SH, Abdul Munib Aham, mohon maaf, Imam Wahyudi MPDI, Akmaludin Katuri, Agus Masrawi SE, Nofriyadi SPDI, Harmono. Transmisia Ketua Ansori, Kiai Haji Ansori. Wakil Ketua Saprijal Latif, Wakil Ketua Haji Muhammad Yunus MA, Wakil Ketua Insinyur Surya Inan Irianto MSI, Wakil Ketua Janurijal MPDI, Wakil Ketua Dr. Haji Khairuddin Adnan, Wakil Ketua Supraman SPDI. Sekretaris Miftah, Wakil Sekretaris Agus Mujahidin SAG, Wakil Sekretaris Siho Siahaan Eskom, Wakil Sekretaris Wiwit Hadi Subitro MPDI, Wakil Sekretaris Julfikar, Wakil Sekretaris Gatot Supriyanto MPD. Bendahara Ahmadi, Wakil Bendahara Hajueli, Wakil Bendahara Muhammad Faisal MSI, Wakil Bendahara Sumaji Kromo SAG. Ditandatangani Kiai Haji Miftahul Ahyar Katib Am, Kiai Haji Ahmad Said Asori Katib Am, Kiai Haji Yahya Khalil Satu Ketua Umum, Dr. Haji Syafiullah Yusuf Sekretaris Jenderal. Wassalamu ala sayyidina habibina wa qurratina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Wali Kota Dumai atau yang mewakili Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, para hadirin hadirat, terutama seluruh pengurus cabang Kota Dumai dengan seluruh badan otonom, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IBNU, Ansor, Tansor, Pakar Musa, dan semua hadirin hadirat para tamu undangan yang berbahagia, terutama dari Forkopimda Kota Dumai, Bapak Kepala Pengadilan atau Bapak dari IBI, dari MUI, dan semua yang hadir yang berbahagia. Sebelum pelantikan kami laksanakan, tentu kami akan menanyakan dengan seluruh pengurus cabang Kota Dumai, bersediakah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian untuk di-WA, untuk dilantik? Terima kasih. Untuk itu maka kita mulai. Sebelum pelantikan saya meminta hadirin semua untuk memulai pelantikan ini dengan berdoa agar Allah anugerahkan pertolongan, hidayah, taufik, kekuatan, lahir batin kepada seluruh pengurus yang akan dilantik. Di hari ini wa naqulu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Moga nanti saya baca dulu, kemudian bapak-bapak tirukan. Asyhadu an la
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa dalilan wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyatan wa nidaman wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyatan wa nidaman. Bayatukum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatul ulama li'iqla'i kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Monggo bayatu ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatul ulama li'iqla'i kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Kami selaku pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Dumai masa khidmah 2022-2027 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan ini berikrar, satu, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan akidah Islam ahli sunnah wal jamaah serta patuh dan taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Dua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Dumai masa khidmah 2022-2027 dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tiga, akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar untuk membangun manusia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih doa dan ikrar janji setia pengurus cabang Kota Dumai telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang diikrarkan ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pengarahan oleh Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori. Bapak Ibu yang kami muliakan, NU adalah, silakan Bapak-bapak untuk dilihat oleh para muassis, para masyayikh, para alim, para kiai
di masa atau di era penjajahan, yaitu tahun 1926 pada tanggal 31 Januari bertepatan dengan tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Proses perjalanan yang kemudian Allah takdirkan dengan berdirinya NU ini sangat panjang sekali. Dalam kondisi Indonesia atau Nusantara yang dijajah sekian tahun, konon menurut para ahli sejarah, Indonesia ini dijajah 350 tahun. Satu masa waktu yang sangat panjang, yang kemudian berakibat korban percatuan yang tidak terhitung. Dalam situasi Indonesia dijajah, bangkitlah para tokoh kita, sesepuh kita, para alim, para kiai untuk terus mengobarkan perlawanan terhadap penjajah. Tapi perlawanan kepada penjajah yang dilakukan secara sporadis dan dilakukan secara personal, sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok yang kecil, berakibat semakin panjang deretan korban. Maka para alim, para kiai waktu itu yang dikomandani oleh dua tokoh besar, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dan Hadratus Syekh Wahab Hasbullah. Simbah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah mengundang seluruh tokoh ulama para kiai waktu itu. Kemudian dari hasil pertemuan yang dilakukan secara intensif, komunikasi yang terus sebelumnya dilakukan pertemuan itu menghasilkan keputusan bersama para ulama, para kiai mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan oleh para alim, para kiai, punya dua tanggung jawab besar. Apa itu dua tanggung jawab yang besar itu? Yang pertama adalah amanah diniyah, tanggung jawab keagamaan. Di dalam pidato yang kemudian menjadi konon asasi Nahdlatul Ulama sebagai dasar pijakan Nahdlatul Ulama, di dalam menjalankan amanah diniyah ini diputuskan bahwa Nahdlatul Ulama berakidahkan Islam ahlis sunnah wal jamaah. Ini yang perlu ditegaskan di mana-mana, karena kenyataan hidup bahwa Islam itu macam-macam. Sejak 1444 tahun yang lalu Rasulullah telah memberikan kabar kepada kita, memberitahu bahwa pada akhir zaman nanti umat manusia dalam sisi akidah akan terpecah menjadi berbagai macam akidah, baik itu Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Bahkan umat Muhammad ini akan pecah menjadi 73 aliran. Semua aliran, kata Rasulullah atau sabda Rasul, kulluhum halka, semua akan hancur kecuali satu, illal wahidah, kecuali satu. Para sahabat bertanya, wa mal wahidah ya Rasulullah, apa yang satu ini ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat, yang akan diberi pertolongan oleh Allah, akidah yang sahihah, akidah yang mustaqimah adalah ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku lakukan dan apa yang dilakukan oleh para sahabat
Kemudian ma'ana alaihi wa ashabi, ini kelompoknya disebut kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Ini menjadi pegangan kita sebagai warga NU, pengurus NU, mendapatkan amanah diniyah, yaitu mempertahankan, menguatkan, mendakwakan, menyebarkan Islam ahlis sunnah wal jamaah yang benar. Karena setiap orang manusia itu perjalanan nanti selamat atau tidak selamat, senang, bahagia atau sengsara, mendapat nikmat atau mendapat azab, itu yang menentukan pertama kali adalah akidah. Dan alhamdulillah akidah Ahlussunnah Jamaah itu sejak Rasulullah sampai hari ini menjadi sawadul aqdam, golongan yang paling besar. Rasulullah bersabda, alaikum bisawadil aqdam, a'inzamu bisawadil aqdam. Kamu semua kalau kepengen selamat harus selalu bersama-sama, ilzamu, bertetap, masuk di dalam golongan sawadul aqdam, golongan yang paling besar. Apa itu sawadul aqdam? Sawadul aqdam adalah Islam ahlis sunnah wal jamaah. Maka di dalam NU ini, Bapak Jamil, Bapak Sekretaris Daerah dan Habib, ada istilah di dalam NU itu akidah an-nahdiyah. Akidah an-nahdiyah, akidah an-nahdiyah itu ya akidah Islam ahli sunnah wal jamaah. Salah satu ciri khas ahli sunnah wal jamaah itu di dalam mengajak manusia untuk mengikuti itu selalu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini ciri. Jadi dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang beradab, dan dengan akhlakul karimah. Ini salah satu ciri untuk mengajak siapapun di dalam sabili rabbik. Ud'u, ajalah oleh kau semua, siapa yang diajak, siapapun, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, yaitu dinul Islam ahli sunnah wal jamaah. Itu sabili rabbik. Siapa yang diajak yang belum masuk ke sabili rabbik, bil hikmah, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan pitutur-pitutur mau'izah, ajakan-ajakan yang bagus, yaitu dengan akhlakul karimah. Ini ciri. Jadi menjadi orang NU tidak boleh sering menghujat. Menjadi orang NU tidak boleh mencaci maki. Menjadi orang NU tidak boleh menganggap orang lain itu sesat atau salah. Kita meyakini bahwa Islam dan NU itu sesuatu yang benar. Harus kita yakini seyakin-yakinnya, harus dimasukkan dalam hati kita bahwa yang benar, yang on the track, pada jalan yang benar adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Tapi tanpa disertai dengan cacian, makian, mengkafir-kafirkan orang lain atau kelompok lain. Ini ciri ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Akidah an-nahdiyah yang kedua adalah fikrah nahdiyah, berpikir dengan cara NU. NU ini cara berpikirnya di dalam menghadapi segala problem itu selalu berpegang kepada ciri-ciri ahli sunnah jamaah, yaitu tawasud, yang sekarang lagi jadi tren, tawasutiyah, moderasi beragama.
Tawasud. Tawasud itu tawasato ya tawasatu tawasuto, yaitu orang yang selalu mengambil jalan tengah dalam segala masalah. Karena Rasulullah bersabda, khairul umur awsatuha. Segala sesuatu itu yang bagus adalah yang tengah, yaitu sederhana. Ini ciri fikrah Nahdiyah menghadapi segala problem kehidupan. Itu yang paling baik, itu tengah-tengah. Orang terlalu kaya itu tidak baik, tapi terlalu miskin lebih tidak baik. Kan gitu. Orang itu kalau terlalu kaya itu semakin kaya akan semakin rakus, semakin kaya semakin apa? Kalau bahasa di Jawa itu cerutak, itu nggak tahu kalau di sini. Tamak. Sehingga sekarang ini orang-orang yang masuk penjara itu orang-orang yang duitnya banyak-banyak, yang kaya-kaya, itu justru masuk penjara. Jadi kalau kita tidak masuk penjara itu karena tidak terlalu banyak duitnya. Alhamdulillah. Orang terlalu kaya itu tidak baik. Dalam sejarah kadal fakrun ayyakuna kufran. Orang terlalu fakir itu mendekati kepada kekufuran. Maka yang baik adalah tengah-tengah, tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Apa itu? Cukup. Ini adalah tawassul, cara berpikir tawassul. Kemudian yang kedua adalah tasamuh. Tasamaha yatasamahu tasamuhan. Toleran. Orang NU itu harus toleran. Apalagi kita hidup di dunia ini tidak sendirian, Pak. Kita punya tetangga, sahabat, saudara yang macam-macam warnanya, warna kulit, ya, warna bahasa, warna agama, warna budaya, macam-macam. Maka kita harus memberikan toleransi. Tasamaha yatasamahu tasamuha. Insya Allah Indonesia ini sudah dibangun oleh para alim, para kiai di dalam cara berpikirnya, cara berpikir Nahdiyah ini. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah ta'adul atau al-adlu. Adil itu artinya ya adil. Adil itu kebalikannya dolim. Saya mendapatkan pelajaran di pondok pesantren, para alim, para kiai memaknai al-adlu itu waktu syai'i fi mahallihi. Itu al-adlu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita manusia ini, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa anzilin nasa manazilahum, meletakkan manusia itu pada manazilnya. Ini tentu dari proses-proses yang dilakukan oleh seluruh pengurus NU di kota Dumai. Kemudian alhamdulillah terbentuklah satu pengurus cabang yang insya Allah ini sudah sesuai dengan wa anzilin nasa manazilahum. Mustasar, Surya, Tanfidiyah, di situ ada sekretaris, ada bendahara, tentu sudah dipertimbangkan ini. Ini al-adlu namanya. Tausiul amri ila ahli. Ini al-adlu. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini fikrah Nahdiyah. Kemudian singkat saja karena sudah siang. Habis acara ini terus ke Bengkalis. Ini contoh-contoh ya, saya aturkan ini contoh fikrah Nahdiyah. Yang ketiga adalah Harokah Nahdiyah, gerakan NU. Maka ini amanat sekaligus nikmat, atau nikmat sekaligus amanat. Pengurus cabang yang baru dilantik ini harus selalu melakukan Harokah Nahdiyah, gerakan ke-NU-an di kota Dumai ini. Apa ciri-cirinya? Gerakan ke-NU-an ya segala sesuatu yang sudah menjadi keputusan Nahdlatul Ulama harus digerakkan agar NU ini betul-betul memberikan manfaat, maslahat bagi umat manusia di kota Dumai ini. Allahumma amin. Tidak pandang bulu.
karena NU itu rahmatan lil alamin. Ini cirinya rahmatan lil alamin. Jadi harokah Nahdiyah apa selama ini yang jadi gerakan-gerakan NU ya, ada yang menyangkut agama, diniyah, keagamaan, ada yang menyangkut sosial kemasyarakatan. Tapi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Gerakan sosial kemasyarakatan akan menjadi kuat manakala gerakan keagamaan ala Ahlussunnah Jamaah ini juga kuat. Contoh adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan semacam istighosa, mujahadah, ya, maulid Nabi, rojabiyah, nuzulul Quran. Kalau kita hari raya Idul Fitri apa? Halal. Ini harokah Nahdiyah. Sekarang ditambah Hari Santri Nasional. Alhamdulillah ini pelantikan PCNU Kota Dumai ini bertepatan dengan bulan Oktober, di saat umat Islam atau warga bangsa Indonesia melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ini harokah. Kemudian selanjutnya adalah salah satu yang menjadi keistimewaan atau khususnya NU adalah ubudiyah Nahdiyah. Orang yang beribadahnya itu yang dipegang oleh para muassis, para kiai NU, di dalam kita beribadah harus dituntun dengan fikih. Fikih kita mengikuti ahadu madhahibil arba'ah, salah satu madhab 4 lah. Aksaru jamiyah ini, aksaru nahdiyin wa nahdiyah, aksaru ulama'i ahli sunnah wa jamaah, aksaru ulama'i nahdlatul ulama, itu mayoritas madhabnya mengikuti madhab Syafi'i. Apalagi kalau di daerah Sumatera itu hampir umat Islam di Sumatera ini sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, paham atau tidak paham, itu madhabnya Syafi'i. Cara beribadah, sholat kita, wudhu kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu Indonesia ini aktsaruhum mengikuti madhab Syafi'i. Ini Nahdlatul Ulama, ubudiyah Nahdiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini amanat yang pertama. Amanat yang kedua adalah amanah wataniyah, tanggung jawab menjaga tanah air kita, amanah wataniyah. NU maka setiap kita di BA, mulai PBNU sampai ranting, itu ada kalimat yang sudah diikat di dalam hati kita, melaksanakan, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Ini sesuatu yang final, sesuatu yang sudah selesai, dan inilah berkah dari Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Ini butir-butir Pancasila, ruh dari Undang-Undang Dasar 45 itu dirangkum, ya, diikhtiari, dimujahadai, diriadoi oleh para ulama, para kiai dengan seluruh pemimpin pergerakan waktu itu, menghasilkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini sesuatu yang harus kita pegang. Ini bagian dari amanah kita sebagai warga NU, yaitu amanah wataniyah. Maka marilah NU ini insya Allah sepanjang di muka bumi Indonesia ini dan di bawah langit Indonesia ini ada Nahdlatul Ulama, insya Allah NKRI akan terus dijaga, terus akan berlangsung sampai ila yaumil qiyamah. Allahumma ini amanah wataniyah. Sehingga NU dalam menjalin kerjasama tentu tidak akan bisa lepas dengan para pemimpin kita, para tokoh-tokoh kita, para pejabat-pejabat kita.
Saya sering diguyon Bapak Ibu. Di Indonesia itu ada 2 tentara. Ya. Yang satu kalau di sini dikomandani oleh Pak Dandim, namanya TNI. Ya, ini yang satu. Penjaga NKRI itu TNI. Yang kedua adalah TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Siapa dia? Banser, Pakar Musa. Ini adalah TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Sepanjang 2 tentara ini bersatu, sepanjang 2 tentara ini terus bekerja sama, sepanjang 2 tentara ini terus berkolaborasi, insya Allah NKRI ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Maka saya bahagia sekali pada siang hari ini melantikan PCNU dihadiri oleh para pemimpin yang nanti pengurus PCA akan selalu bekerjasama berkolaborasi di dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan apa saja, kualitas kehidupan keagamaan, kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan di kota Dumai ini, sehingga Dumai semakin berkah, Dumai semakin damai, Dumai semakin kuat, Dumai semakin bermanfaat. Demikian. Allahumma amin. Terima kasih Pak Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kepala Kemenang, dari MUI, dari IPI, dan semua yang hadir ini. Semoga marilah kita bersama-sama bersatu, kita teguh. Tentu kalau kita bercerai akan runtuh. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf untuk mengakhiri pamatur saya pada forum ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Terutama untuk pengurus-pengurus, saya betul memohon seluruh pengurus cabang ini, mulai Mustasar, Suriah, Awan, Tanfidiyah, nanti tugasnya yang kedua adalah membentuk lembaga-lembaga ma'arif, lembaga pertanian, lembaga perekonomian, dan lembaga ada 18 lembaga di Indonesia. Semoga nanti menyesuaikan tentu saja lembaga apa yang dibutuhkan di Dumai ini. Lazismu, lembaga zakat, infak, nahdlatul ulama, ini penting. Apalagi sekarang lagi berkembang koinisasi. Ada cabang itu, satu bulan itu koinnya itu cabang itu 1,2 miliar. 1,2 miliar, terus satu cabang. Sekarang sudah bikin yang namanya BNU, Bank Nahdlatul Ulama, sudah bisa memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, kepada warga. Itu ada satu cabang, dan sekarang disusul oleh cabang-cabang yang lain. Ini NU akan terus bergerak maju, apalagi kita memasuki 100 tahun abad yang kedua. Perlu bersyukur kita semua, mulai PP sampai ranting, yang hari ini bisa berkhidmat pengurus akan menjadi catatan sejarah bahwa bapak-bapak ini mengakhiri 1 abad yang pertama dan memasuki awal abad yang kedua. Ini sesuatu yang luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ditemui oleh generasi dulu dan generasi besok yang akan datang. Ini bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, ini dipilih oleh Allah menjadi pengurus NU yang mengakhiri 1 abad yang pertama dan mengawali 1 abad yang kedua. Ini luar biasa. Maka marilah panjenengan semua pengurus ini betul-betul mengurusi, jangan sampai pengurus malah menjadi urusan. Ini nggak boleh. Pengurus yang betul-betul mengurusi, memberikan pelayanan, khidmah kepada agama, khidmah kepada umat ini, jangan sampai pengurus malah menjadi urusan. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua yang hadir, semua saja diberi keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya ta'zimi Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Said Asrori selaku Katib Am PBNU. Selamat datang di Kota Dumai, Pak Kiai. Inilah kondisi kita di Dumai. Semoga di lain waktu bisa hadir lagi ke Dumai, mungkin dalam kegiatan yang berbeda. Karena kami di daerah sangat mendambakan kehadiran pengurus PBNU, tentunya dalam rangka memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh jajaran pengurus dan tentunya badan otonom, dan yang tidak kalah pentingnya juga tentu kepada seluruh keluarga NU yang ada di Kota Dumai. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai atau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Terima kasih atas telah berkenan hadir dalam undangan kami. Selanjutnya Bapak Komandan Kodim 0320 Kota Dumai dan Bapak Kapolres Kota Dumai yang tadi sebenarnya sudah bersama-sama dengan kita, tapi karena ada kegiatan yang mendadak sehingga beliau minta izin untuk meninggalkan tempat ini. Selanjutnya Sahibul Bait Ketua LAM Kota Dumai Datuk Haji Syahudin. Terima kasih Datuk, kami sudah dikasih tempat untuk melaksanakan pelantikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita bersama, dan tentunya kami berharap ya ke depan antara NU dan LAM bisa banyak hal yang bisa kita kerjasamakan, dan tentunya ini untuk kepentingan masyarakat Kota Dumai. Selanjutnya yang kami hormati PWNU Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Bapak Armasa, kemudian dari jajaran Wakil Sekretaris dan rombongan. Terima kasih sekali lagi, walaupun mungkin undangan agak mendadak karena memang kami juga menunggu kepastian dari PBNU yang akan hadir, tapi alhamdulillah walaupun demikian bisa hadir untuk mengikuti pelantikan kami pada hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak ya unsur Forkopimda yang lain, mungkin dari Kejari, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, selanjutnya dari Kakan Kemenak Kota Dumai yang sekaligus menjadi Mustasyar PCNU Kota Dumai, Bapak Dr. Andes Alpian, yang juga beliau sebagai Ketua PCNU Kabupaten Kampar. Dan di sini juga ada rombongan dari Kampar, ada Bapak Kiai Khalid bin Edi, ya selaku pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Tapung, kemudian ada Bapak Najib Yasin selaku pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo cabang Kampar, dan Bapak Muhammad Najis. Ini juga semua dari Kampar yang berhadir pada hari ini. Selanjutnya ada Bapak Kamarudin yang ini juga menjadi ya tokoh NU Riau yang juga berkenan hadir. Selanjutnya Ketua PCNU Kabupaten Bengkalis dan juga baru diresmikan yang bersamaan dengan Kota Dumai, Bapak Mas Darudin. Ya, terima kasih atas kehadiran. Selanjutnya yang kami hormati dari Ikatan Keluarga Kedaerahan, mungkin ada dari IKMR, dari KKSS, dari MUI, dari PMD, dari MDI, dan juga dari
Persatuan Masyarakat Tionghoa. Dalam hal ini ada Bapak Bujang Alwi, selamat datang Bapak Bujang Alwi. Selanjutnya yang kami hormati para undangan, ya mungkin ini ada kepala-kepala madrasah dari Basnas, ya, dari Kuah Kota Dumai, dari Kasubag TU Kemenang Kota Dumai, ya majelis guru yang hadir, dan adik-adik dari Gerakan Pemuda Ansor, IPNU, IPPNU, PMII, dan terutama ini yang paling istimewa ibu dari Muslimat NU yang tadi sudah mengajak kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Ya Halal Waton, berserta seluruh hadirin undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama dan utama sekali tentunya puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan nikmat yang tidak terhingga dan tidak ada habis-habisnya, sehingga kita bisa melaksanakan acara yaitu pelantikan PCRU Kota Dumai masa khidmat 2022-2027. Mudah-mudahan pelantikan hari ini menjadi satu momen di mana pengurus bisa berkhidmat dengan semaksimal mungkin, sebagaimana tadi yang sudah diarahkan atau saya beri pengarahan oleh Khatib Am PBNU. Kemudian salawat beri salam menjadi junjungan kita yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa masih diakui sebagai umatnya dan senantiasa bisa melaksanakan syariatnya, dan tentunya harapan kita terakhir nanti adalah syafaat yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Khatib Am PBNU, kami tentunya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga, sekaligus juga terharu. Dan karena apa? Ya, karena memang ini suatu bentuk amanah yang tidak ringan yang akan kami tanggung dan kami pikul. Mungkin ya sebagaimana tadi Khatib Am mengatakan, satu sisi mungkin ini sebagai bentuk rahmat, tetapi juga sisi lain ini ada amanah yang besar yang kalau mungkin tidak dijalankan justru bukan rahmat yang akan didapat, tapi mungkin laknat atau yang lainnya sebagaimana yang sudah kita sama-sama gerakan. Dan dalam hal ini tentunya kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amanah yang diberikan kepada kita ini bisa kita emban dengan sebaik-baiknya, bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal tentunya bagaimana sebagai yang diamanatkan atau menjadi cita-cita para masyayikh kita, yaitu mempertahankan akidah Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, dan juga bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini agar tetap berdiri dan maju ke depannya sampai kepada hari kiamat. Pada Bapak Unsur Forkopimda, pada ormas-ormas yang ada, terutama pada Lembaga Melayu Riau, moga-moga kehadiran kami atau dengan dilantiknya kami sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama ini juga bermanfaat bagi Kota Dumai khususnya dan bagi seluruh warga Dumai, dan tentunya ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan seluruh unsur yang ada di Kota Dumai. Dan kami atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama siap menjalin kerjasama baik dari sisi diniyah atau keagamaan, sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya, yang tentunya keberadaan kami ingin kita wujudkan dan kita buktikan bahwa keberadaan Nahdlatul Ulama itu benar-benar membawa kemaslahatan di Kota Dumai. Dan kami juga mohon doa, mohon dukungan moral sehingga apa yang menjadi tanggung jawab dan amanah ini bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya juga terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran yang kami anggap ini satu bentuk ucapan selamat
dan dukungan moral kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala jualah yang akan membalasnya, dan tentunya kita berharap Kota Dumai tetap dalam kondisi kondusif, tetap akan menjaga nilai-nilai budaya Melayu yang kami yakini nilai-nilai budaya Melayu itu tidak jauh dari atau bahkan identik ya, dengan pemahaman Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena itu satu keidentikan ini ya, ini bisa menjadi satu dasar untuk kita saling merawat paham yang sama-sama kita yakini, yang kebetulan memang memiliki kesamaan dan kemiripan tersebut. Mungkin sekali lagi kami atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Dumai yang baru dilantik, mungkin di sana sini kami ada hal yang mungkin nantinya kurang berkenan, kurang pada tempatnya, dan tentunya ada hal-hal yang mungkin perlu didudukkan dalam hal menyamakan persepsi dan pemikiran. Kami sekali lagi siap untuk membuka diri dan meluangkan waktu, bahkan tenaga dan pikiran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Wali Kota Dumai pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Wali Kota Dumai mengajukan permohonan maaf kepada kita semua tidak dapat hadir secara langsung pada kegiatan pelantikan pengurus PCNU Kota Dumai, dan beliau menyampaikan salam kepada kita semua dan kepada pengurus PCNU yang sudah dilantik. Diharapkan nantinya dapat menjalankan organisasi dengan lebih baik dan dapat memberikan kontribusi pada pemerintah Kota Dumai di masa yang akan datang. Baik, saya akan menyampaikan secara utuh sambutan Wali Kota Dumai dalam acara pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Dumai masa khidmat 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai, Bapak Dandim atau yang mewakili, tadi Pak Kapolres juga yang hadir secara langsung. Yang kami hormati, yang kita muliakan, Rais Am PBNU Pusat Kiai Haji Ahmad Ansori, kalau memang salah Pak. Yang kami hormati Ketua PBNU Provinsi Riau atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, yang kami hormati Kemenak Kota Dumai, yang kami hormati Ketua PCNU Kota Dumai beserta seluruh pengurus yang terpilih, yang kami hormati segenap warga Madiling, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir bersama mengikuti acara pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Dumai masa khidmat
2022-2027. Selawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kelak di kemudian hari kita semua memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan hadirin yang kami banggakan, sejak berdirinya hingga sekarang, di tengah perubahan dan tatanan zaman yang semakin kompleks, Nahdlatul Ulama selalu berada di garda terdepan dalam membela kepentingan bangsa dan negara, berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pesantrennya dan peran-peran kebangsaan lain, khususnya dalam bidang keagamaan. Selaku pemerintah Kota Dumai, kami mengucapkan selamat kepada PCNU atas dilantiknya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Dumai masa khidmat 2022-2027. Hal ini tentu merupakan regenerasi pengurus dalam upaya melanjutkan estafet kepengurusan untuk menjalankan program organisasi Nahdlatul Ulama, khususnya memasyarakatkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kota Dumai. Nahdlatul Ulama sebagai salah satu ormas besar memang sudah sepantasnya mengambil peran untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah. Untuk itu, mari kita bergandeng tangan, bergotong royong, bahu-membahu menggerakkan NU sebagai sebuah organisasi yang dinamis, yang berlatar belakang keagamaan, keulamaan, dan sosial kemasyarakatan. Dewasa ini kita saksikan bahwa masyarakat kita kembali bersemangat mempelajari dan mendalami ilmu agama. Kajian-kajian agama kembali diminati, ulama-ulama bermunculan, sekolah-sekolah yang berbasiskan agama Islam menjadi tujuan favorit anak-anak kita. Bangkitnya gairah terhadap agama harus dikawal dengan ilmu agama yang memadai. Dakwah harus diorientasikan pada pendalaman ilmiah atau tafakuh fiddin. Semangat tafakuh inilah yang dulu mengantarkan Islam di era keemasan, dan sekarang harus kita bangkitkan kembali kejayaan tersebut. Dalam kaitan itulah kami meminta PCNU dapat memainkan perannya bersinergi dengan organisasi Islam lainnya dalam bahu-membahu menciptakan masyarakat agamis yang kita cita-citakan bersama. Berbagai peran ini tidak lepas dari wujud komitmen NU dalam memikul tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab keagamaan dan tanggung jawab kebangsaan. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, NU diharapkan jadi perekat di tengah-tengah perbedaan yang memang sedia ada sejak zaman sahabat, serta menjadi benteng terhadap kemungkinan perbedaan yang tidak kita inginkan. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberikan berkah kepada Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Dumai, atas dilantiknya kepengurusan yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai upaya yang kita lakukan dan selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gemah ripah negeri Melayu, ramah tamah adat budayanya. Selamat berkhidmat kepada PCNU, berkah Allah selalu menyertainya.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM Mas. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Kiai Haji Rahmat Afifi LC. Kepada beliau kami silakan. Ala hadhihi ahwana soleh walil masyayikhina ma'asis jami'a nahdlatul ulama kulli al-fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذه الجماعة الذين حضروا في هذا المجلس الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور البصر وضيائها سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه ونور أبصارها. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور البصر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أنت ولينا يا الله أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمع مرحوما وجمع مشكورا وجمع محفوظا وجمع مرزوقا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة في الأقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kirim? Siapa kirim? Satu, Bapak Haji Rizal MSI. Kepada Bapak kami silakan.